Nah, the nature of scripture atau natur dari kitab suci ini yang seringkali disalah mengerti. Ya, ada yang mengatakan ya kitab suci itu ya selevel sama seperti kitab-kitab yang lain atau dokumen-dokumen sejarah yang lain. Nah, itu berarti hanya catatan satu peristiwa di masa lalu atau catatan sejarah. Nah, kalau kitab suci, Alkitab misalnya itu ya mencatat peristiwa tentang kehidupan Yesus dan murid-muridnya. Nah, tidak lebih dari itu. Jadi ini hanya dokumen sejarah yang ditemukan lalu ditemukan lalu dikoleksi gitu ya, lalu diterjemahkan ke berbagai bahasa. Ya, nah tadi Popovics bilang ya kita mendekati Alkitab itu kenapa kok mulai dari doa, itu sudah menunjukkan bahwa Alkitab itu lain daripada yang lain. Ya kan? Berarti kita mendekati kitab suci itu juga dengan iman, karena berdoa. Nah juga dengan iman kita percaya bahwa Alkitab itu adalah kata-kata Allah atau firman-Nya Allah. Bukan sekedar kata-kata manusia yang hanya berisi firman. Nah, ini adalah masalah tentang the nature of the scripture, natur Alkitab, dan kita perlu bahas supaya kita ngerti bahwa apa yang kita baca ini bukan sekedar kata-kata manusia, tetapi ini sungguh-sungguh adalah firman Allah. Ya, seperti kata Yesus di dalamnya bahwa ini adalah kata-katanya adalah roh dan hidup. Artinya kata-katanya dapat dipahami jika mempelajarinya dengan semangat rohnya dan dengan kehidupan hidupnya. Ya. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Lakukan sehingga kita dapat memahaminya. Ini adalah aturan yang fundamental dari eksegesis gereja. Ya, pada awalnya kita bisa membaca Alkitab itu dengan cepat dan kemudian akan semakin perlahan sampai akhirnya kita akan membacanya tidak lagi lomba-lomba gitu ya. Tapi membacanya bahkan tidak kata demi kata lagi, karena di setiap kata kita menemukan kebenaran yang kekal dan misteri yang tidak terlukiskan. Nah, itu sikap attitude yang harus kita punya ketika kita mau mempelajari kitab suci. Ya, Yesus sendiri mengatakan bahwa ajaranku berasal dari Allah. Ya, lalu itulah yang dicatat dalam Yohanes pasal 20, dalam Lukas 1, sehingga apa yang dicatat itu adalah apa yang berasal dari Allah. Nah, kita memang perlu memahami di sini ya, tentang the nature of the scripture. Kitab suci ya, di sini adalah God's oracle atau sacred words, atau kita sebut sebagai logia theou dalam Roma pasal 3 ayat yang kedua. Coba kita buka ya, Roma 3 ayat yang kedua. Banyak sekali dan di dalam segala hal, pertama-tama sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Firman Allah itulah logia theou. Oke? Jadi Paulus mulai Alkitab itu adalah apa? Logia theou. Ya. Nah, sehingga di sini kita harus tahu natur dari kitab ini, natur dari kitab suci ini, ya. Sehingga kita harus tahu originnya, kontennya, ya, karakternya, tujuannya, dan nilai yang menyelamatkan yang ada di dalam kitab suci itu. Nah, dengan kita tahu natur dari kitab suci itu, ya,
akan membuat kita punya respect, ya. Sama seperti kayak kita memperlakukan kitab suci itu benar-benar adalah firman Allah. Dan sama seperti orang Muslim lah ya, memperlakukan kitab suci itu benar-benar itu sangat sakral, nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, kita lihat dulu apa kata gereja, tradisi gereja dan para bapak gereja ya tentang kitab suci ini. Justin Martyr, ya, ini ada satu artikel ya dari Theodore Stylianopoulos, ya, Theodore Stylianopoulos menulis artikel Scripture and Tradition in the Church ya, dalam buku The Cambridge Companion to the Orthodox Christianity. Nah, di sini dia katakan bahwa Justin Martyr sekitar tahun 150 mengutip banyak kitab PL. Ya, dengan mengatakan bahwa itu adalah God speak, God say. Ya, itu adalah kata-kata Allah. PL. Jadi bukannya PB. Kemudian para bapak gereja yang lain juga mengatakan bahwa seluruh kitab suci ini baik perjanjian lama, perjanjian baru itu semuanya apa? Inspired by God. Ya, ini kata bapak gereja. Oke. Nah, berdasarkan itu bahwa berarti kalau ini inspired by God, God itu adalah apa? Allah itu adalah the main author, the main actor, penulis utamanya. Behind and in the Bible. Jadi dia penulis utama di belakang dan di dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Jadi kita menjunjung tinggi otoritas dari kitab suci. Nah, kita lihat lagi naturnya. Nah, lalu otoritas ini kan akhirnya itu benar-benar dikukuhkan secara ofisial oleh gereja dalam bentuk kanonisasi, ya, gitu. Berarti kitab yang di kanon inilah benar-benar sudah otoritas mengajari umat. Yang kata Rasul Paulus tadi apa? Menghasilkan doktrin. Ya, jadi doktrin itu harus berasal dari mana? Kitab suci, bukan dari pikiran manusia. Nah, baru dari doktrin itulah baru punya kuasa untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran, ya, bahkan sampai tadi kita bilang apa? Anagogik kan, sampai menyelamatkan. Jadi kalau itu benar-benar adalah kata-kata Allah yang kita yakini, yang kita doakan, yang kita lakukan, ya, yaitu kita dengar lah seperti kata Yesus, lalu kita lakukan, maka kita itu seperti kayak rumah yang dibangun di atas batu, dan kita akan tahan terhadap hari penghakiman itu. Krisis itu pasti datang, ya. Nah, kematian itu pasti datang, tapi kita tetap teguh berdiri. Nah, kok bisa? Ya, karena itu adalah kata-kata Allah tadi. Nah, and then Theodore menuliskan lagi, apa sih tujuan konten dan purpose, ya, isi dan tujuan dari kitab suci itu. Ya. Nah, jika Alkitab adalah firman Allah, lalu Allah mau berkomunikasi apa dengan kita melalui kitab itu? Jadi kita perlu ingat bahwa ada 3 aspek ini, substansi dari kitab suci itu. Pertama, ini adalah satu karya Allah, the narration of the wonders of God. Jadi satu karya Allah yang besar gitu ya, mulai dari penciptaan sampai apa? Roh Kudus turun. Sampai nanti bagaimana dunia ini akan berakhir. Nah, nanti kalau tadi kita baca di sini kan ada ya. And then yang kedua, bukan hanya ini wonder of God, karya Allah, tetapi ini juga mengandung apa? Perintah Allah, kebenaran teologis,
ajaran moral, ajaran spiritual, ya, supaya manusia itu mendapat keselamatan. Jadi kalau itu hanya kata-kata manusia, pertanyaannya bagaimana itu bisa menyelamatkan kita? Bagaimana saudara yakin Alkitab ini akan menuntun kamu kepada keselamatan kalau itu hanya kata-kata manusia? Sama lah kayak kamu baca novel. Kamu yakin nggak novel yang kamu baca itu menuntun kamu kepada keselamatan? Nah, nggak mungkin kan? Jadi kalau Alkitab itu hanya sekedar buku cerita, buku fiksi, atau karya sastra, how? Bagaimana bisa menuntun kamu pada keselamatan? That's not. Ya, Alkitab substansinya adalah salvation. Ini adalah teaching and guidance, ya, yang akhirnya membuat kamu bisa memiliki hidup yang menyenangkan Allah dan membuat kamu mencapai keselamatan. Nah, tadi yang kita sudah bahas. Jadi kata selamat itu selamat dari apa? Dosa. Yang bisa menyelamatkanmu dari dosa siapa? Bukan dirimu, bukan orang lain, tapi hanya Allah. That's why itu adalah kuasa Allah, firman Allah, kata-kata Allah, ya. Jadi substansi dari Alkitab itu pertama kita bisa melihat karya Allah yang luar biasa. Ya, yang kedua adalah ada keselamatan di dalamnya. Dan yang ketiga, ini membuat kita tuh bisa communion and encounter with God. Yaitu tadi, Alkitab itu membuat kamu makin kudus, ya, bisa berkomuni dengan Allah. Jadi pada level ini, knowledge about God itu memimpin kita kepada immediate knowledge, pengetahuan langsung akan Allah. Jadi about menjadi of, about God menjadi of God. Ya, itulah yang artinya kita mengenal tentang Allah. Lama-lama kita baca kitab suci itu bukan lagi tentang Allah saja, tapi Allah itu benar-benar masuk ke dalam diri kita. Ya, nah maka di sini Popovich mengatakan bahwa ini ya, pada akhirnya kita nggak baca cepat-cepat lagi, gitu. Tapi justru kita akan makin lama makin apa? Makin kayak mengenal Allah itu, ya. Nah ini yang pertama kita harus ngerti bahwa kitab suci itu diberikan untuk itu. Ini kayak seperti peta roading map, ya, roading map, peta untuk memimpin kita pada satu kehidupan dunia rohani, gitu, dunianya Allah, spiritual world. Ya, jadi kalau kamu baca Alkitab, kamu kayak memasuki satu dimensi yang lain. Kamu benar-benar masuk ke dalam satu spiritual world. Nah, itulah yang disebut dengan rasa kagum, rasa hormat pada kitab suci. Ya, kamu gak akan habis mempelajarinya dan akan membuat kamu makin sering belajar. Oke, ini kata Theodore. Kemudian dia bilang lagi bahwa, nah sekarang ngaturnya nih, kita lihat Alkitab itu bukan mantra ya, tapi ini adalah kata-kata manusia yang ditulis dalam human words. Apa kata-kata manusianya? Maksudnya bahasa, yaitu ada bahasa Ibrani di dalamnya, Aramaik dan Greek atau Yunani. Ya, jadi bukan kata-kata Allah itu bukan berarti kata-kata surga gitu ya, yang manusia nggak bisa ngerti. Oke, tapi itu kata-kata manusia sendiri. Jadi Alkitab adalah apa? Firman Allah yang ditulis dalam bahasa manusia. Nah itu perlu ingat, bahasa manusianya itu. Tapi kita nggak boleh ekstrim gitu. Nah ini kan kata-kata manusia. Berarti bukan kata-kata Allah. Nah itu ekstrim. Atau ekstrim satu lagi, ini kata-kata Allah. Pokoknya manusia harus turuti gitu. Enggak. Manusia juga perlu ngerti dan belajar dan memahaminya. Gitu. Ya.
Oke, jadi di dalam apa namanya, di dalam sejarah teologi memang di sini kita harus ingat ya, ada human factor. Jadi Alkitab kita itu pakai bahasa manusia, berarti ada faktor manusianya di situ. Nah, di dalam sejarah memang ada dua kecenderungan. Yang pertama misalnya kayak Athenagoras itu percaya bahwa ini istilahnya adalah mechanistic view of inspiration. Jadi memang benar-benar Allah itu mendiktekan kepada Paulus misalnya, kata demi kata. Itu namanya apa? Mechanistic view of inspiration. Artinya Allah itu memang membisikkan secara langsung ke telinga penulis. Lalu tangan si penulis itu mencatat persis kata-kata Allah. Nih, ini pandangan yang pertama. Jadi kayak sistem dikte, ya. And then setiap kata itu benar-benar ditulis secara literal dan absolut, ya. Nah, ini pandangan dari misalnya Athenagoras di abad kedua. Jadi percaya tentang mechanistic view of inspiration. Oke. Jadi kayak mirip kitab sucinya misalnya orang Islam ya, Al-Quran. Nah, percaya tentang mechanistic view of inspiration. Ya, tapi memang ini susah ya kita ngerti kenapa kok di dalam Alkitab itu ada tentang membunuh anak-anak, itu juga ditulis kan? Ya, perbudakan manusia, oke, membunuh binatang dan sebagainya, ya. Lalu penciptaan 7 hari, gitu ya. Nah, kontras dengan itu, Bapak gereja yang lain di abad keempat, tadi itu abad kedua, nah ini abad keempat seperti Athanasius, Basil the Great, Gregory the Theologian, Gregory dari Nyssa, dan Chrysostom. Nah, mereka memilih Alkitab itu apa? Adalah ini. The Bible is the word of God in human words. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah di dalam kata-kata manusia. Nah, ini artinya apa? Bahwa manusia yang menuliskannya, tapi Allah yang bekerja di baliknya. Ya, Allah mewahyukan segala sesuatu kepada intelek pengetahuan manusia. Ya, itu yang disebut apa istilahnya? Dynamic view of inspiration. Ya, sehingga dynamic view of inspiration itu sejalan kontingensi dengan human understanding. Oke, jadi pewahyuan Roh Kudus atau Allah itu kepada penulis Alkitab itu apa? Sejalan dengan pemahaman manusia. Nah, kita lihat ya, misalnya secara tekstual aja, secara gramatikal. Misalnya gramatikalnya Rasul Paulus itu lebih kompleks dibanding misalnya Petrus, Yakobus gitu. Oke, karena kita ingat Paulus itu seorang scholar, orang yang terdidik secara pendidikan ya kan. Petrus dia hanya seorang nelayan, tapi tetap dipakai dua-duanya. Ya. Nah, tidak setiap ayat atau setiap kata di dalam Alkitab itu diambil secara literal ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena ini adalah firman Allah ya, yang intinya adalah setiap kata di dalam Alkitab itu adalah Bible saving message, yang wahyu Allah yang menyelamatkan
yang diberitakan secara apa namanya various degree of clarity. Jadi ada derajat-derajat kejelasannya. Ya, misalnya contoh, misalnya di Alkitab ada pakai istilah predestination. Ya, nah ini yang harus dipelajari, nggak bisa langsung secara literal. Oh berarti Allah memilih ada yang diselamatkan dan tidak. Hati-hati. Gitu kata Sosok. Ya, misalnya juga dalam Alkitab itu ada kerajaan 1000 tahun. Orang menerjemahkannya ya benar-benar 1000 tahun. Nah itu ada nih. Itu ada derajat kejelasan yang mesti dijelaskan, nggak bisa hanya secara literal. Makanya ada apa namanya spiritual meaning, gitu. Ya, nah ini kata John Chrysostom. Nah, Gregory the Theologian, ya, dia katakan di sini interpretasi ya terhadap kitab suci itu apa namanya harusnya ada mengambil satu phronema, the mind of the major father. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Makanya Rasul Petrus ngomong kan, kamu nggak boleh nafsir sembarangan, tapi harus dengan tuntunan Roh Kudus. Ya, coba baca 2 Petrus itu. 2 Petrus 1 ayat 16. 2 Petrus 1 ayat 16. Ayat 20 ya, bukan ayat 16 ya. 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa membuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi menurut kehendak siapa? Nah, ini harus ada the mind of the major fathers. Ya. Nah, sekarang ini juga yang penting. Natur kitab suci itu seperti natur inkarnasi. Inkarnasi itu berarti kan firman Allah jadi manusia. Ya kan? Berarti dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Itulah seperti, itulah Kristus itu. Ya. Christ. Jadi firman berwujud manusia. Tapi ada satu lagi, firman berwujud buku, kitab. Ya. Maka the Bible itu seperti apa? Incarnations of God's saving will embodied in human categories of language. Jadi inkarnasi dari apa? Kehendak Allah yang menyelamatkan tadi dalam wujud apa? Kata-kata manusia. Ya, yang di dalamnya tentu tidak bisa salah. Ingat ya, kata-kata Allah yang dipakai oleh Rasul Paulus dan semuanya itu apa? Nah, bisa salah nggak? Roh Kudus bisa salah nggak? Allah bisa salah? Ya nggak mungkin, gitu ya. Nah, Scripture confuses the image of truth. Nah, ini dia. And record our revelation in human words and not the original direct revelation behind the reported biblical event and narrative. Jadi kita lihat dulu, Alkitab itu adalah satu gambaran kebenaran, catatan wahyu di dalam bahasa manusia. Ya, bukan dikte langsung terhadap biblical event dan naratif. Sehingga di sini dia katakan the Bible is true. Alkitab itu benar dan trustworthy, layak dipercaya, tidak bisa salah di dalam teologi dan pengajaran moralnya. Tetapi tidak selalu inherent di dalam historical dan geographic data. Artinya ya
tidak selalu benar di dalam data-data geografis, historis yang spesifik. Oke? Jadi kita percaya itu adalah God's saving message, God's word, tetapi tidak selalu inerrant di dalam specific historical and geographic data. Nah, Chrysostom mengatakan Alkitab itu adalah God's humble accommodation, kata basis to humanity out of love. Jadi sebetulnya tadi ya, Allah yang tidak terlukiskan itu, Allah yang tidak bisa dikatakan itu merendahkan dirinya. Kata basis ke dalam kata-kata manusia karena cinta atau kasihnya. Nah, itu yang kita percaya. Oke? Jadi pandangan John Chrysostom tentang kitab suci itu apa? God's humble accommodation, kata basis to humanity out of love. Oke? Nah, itu. And then misalnya ini menurut para bapak gereja Pak, the Bible is incarnations of God's saving will yang embodied ya in human language. Okay? And then di sini dikatakannya. Nah, ini the Bible saving message ya. Itu yang penting. Nih, the Bible is the word of God in human words. Jadi kalau kalian ditanya orang itu, Alkitab itu adalah firman Allah atau bukan? Jawabnya apa? Pastinya apa? Hah? Jangan ragu lagi jawab apa? The Bible is the word of God, bukan content the word of God. Ya, apalagi is not the word of God. Ya, the Bible is the word of God in human words. Kata siapa? Nah, ini kata ini Athanasius, Basil, Gregory, Nisa, John Chrysostom. Okay? And then cuma, ya ada cumanya. The Bible is true, trustworthy di dalam teologis dan ethical teaching. Ya, tetapi tidak selalu inherent di dalam specific historical geographic data. Ya, jadi sometimes dia bisa keliru tentang data-data secara geografis ataupun secara gramatikal. I think itu that's no problem. Tidak menghilangkan apa? Saving message. Ya. Nah, ini pandangan dari Bapak Gereja misalnya tentang ini dynamic view of inspirations yang allow for the contingency of human understanding. Nah, ini yang saya percayai. Ya. Ini yang saya ikuti apa yang diajarkan oleh misalnya John Chrysostom. John Chrysostom mengajarkan apa? The Bible is the kata basis, God's humble accommodation to humanity out of ya saya tidak percaya teori dikte. Misalnya tadi mechanistic view or inspiration seperti dari Athenagoras ini. Ya. Tapi saya ya, atau kita di sini percaya mah dynamic view of inspiration. Ya. Jadi aspek lain dari natur Alkitab itu adalah apa? Ini adalah ecclesial karakter. Jadi hanya bisa dibaca dalam konteks iman kita. Ya, yang diajarkan di dalam tradisi gereja.
Makanya orang baca Alkitab itu pakai doa segala karena konteks iman. Ya, atau kita percaya ini adalah paradosis atau traditions of the church. Ya, tradisi dari gereja. Nah, makanya kita mempelajari Alkitab itu dengan attentive, repentant, obedient terhadap kata-kata Allah. Ya, nah ini ada satu kutipan yang bagus dari Popovich ya. Ini ya. Ini kita bacakannya. Hal utama adalah mengerti. Hal utama dari membaca Alkitab itu apa? Sebanyak mungkin baca. Karena ketika pikiran tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti, hati akan merasakan itu. Ya. Dan jika baik pikiran tidak mengerti maupun hati yang merasakan, bacalah lagi, karena dengan membacanya kita menabur firman Allah ke dalam jiwa. Nah, tanpa kita sadari, firman Allah itu seperti benih yang akhirnya masuk ke dalam natur jiwa kita. Dan akan terjadi kepada kita apa yang juru selamat itu katakan. Dalam Markus 4, 26-27 dikatakan, orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Jadi, kamu baca tanpa kamu sadari, kamu akan bertunas, lalu tambah tinggi. Kayak ilustrasinya Tuhan Yesus. Ya. Nah, Markus 4 ini. Jadi, hal utama adalah menabur, baca. Dan Allah yang membuat apa yang ditabur itu bertumbuh. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6. Tapi jangan buru-buru ingin berhasil. Jangan sampai kita menjadi seperti orang yang menabur hari ini, tapi besok sudah mau menuai. Nah, jangan. Nah, ini ada contoh ragi ya. Kayak kita baca Alkitab itu kayak kita menambah ragi ke dalam adonan roti lah. Ya, adonan jiwa dan tubuh kita. Sehingga apa? Bisa mengembang dan memenuhi jiwa sampai benar-benar meresap dan membuatnya bangkit dengan kebenaran Injil. Ya. Jadi kalau kita menabur benih, kita baca, ya memang benih itu bisa jatuh ke tanah yang berbatu dan berduri di dalam jiwa. Tapi ada juga jatuh ke dalam tanah yang baik, akhirnya menghasilkan buah. Nah, ketika melihat buahnya dan kita cicipi, maka akan timbul rasa manis dan kegembiraan. Dan itulah yang akan memacu kita untuk membersihkan dan membajak daerah berbatu dan berduri di jiwa kita. Dan menaburnya dengan benih firman Allah. Ya, nah, Tuhan Yesus ini tadi kita katakan, dia katakan hikmat itu adalah mendengar dan melakukannya. Karena kalau kita tidak melakukannya, kita akan dihakimi. Ya. Ada satu contoh, misalnya kita lihat dalam Matius 8 ayat 16 ya. Matius 8 ayat 16. Coba kita baca ya. Matius 8 ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Jadi kamu perhatikan di situ. Anak itu disembuhkan dengan apa? Nah, dengan apa? Sepatah kata Yesus. Jadi Yesus nggak hadir di situ. Ya,
Maksudnya Yesus nggak nyentuh, nggak apa gitu, tapi pakai apa? Sepatah kata. Ya. Nah ini ada satu keajaiban gitu ya. Oke, jadi sepatah kata hamba dari perwira itu disembuhkan. Nah sama, kalau Alkitab itu personal, maka kata Yesus itu bisa menyembuhkan kita. Bisa. Gitu. Ya. Yesus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ya, kata-katanya. Oke, ini nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dan terakhir, minggu depan nanti saya kasih contoh deh, ya, tentang bagaimana kita membuat poin yang ke-6 ini ya, semantik konten ini ya. Nanti saya kasih contoh. I think kalau 1 sampai 5 ini udah bisa lah ya. 6 ini yang apa namanya, kita perlu banyak latihan. Gitu. Misalnya coba ya, kita lihat Galatia 5 ayat 13. Coba buka Galatia 5 ayat 13. Di situ kan dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya. Coba, ini di dalam semantik konten yang penting apa? Interaksi dengan teks lain, ya kan? Teks lainnya dikumpulin dulu. Galatia 5 ayat 13, teks lain yang berkaitan apa? 1, 2, 3, 4. Oke? Ada 1 Petrus 2 ayat 6. Catat. 1 Korintus 8 ayat 9, catat. Galatia 5 ayat 1, catat. 1 Korintus 9, 19, catat. Ini 4 ayat ini data. Ya, oke. Okay? And then kumpulkan data dulu. Kamu baca ini. Nih. Chrysostom. Saya Galatia 5 ayat 13. Dia bagi jadi 2 sintaktik konten. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua ini. Oke. Okay? Nah, kalau kalian bagi 3, ya 3 gitu. Tapi Chrysostom baginya jadi 2. Ini 1, 2. Ya. Nah, ini apa yang dia tulis di sini kan? Misalnya sintaktik konten yang pertama dikatakan kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kan pertanyaannya apa? Merdeka dari apa ya? Ya kan? Kamu dipanggil untuk merdeka. Ya kan? Merdeka dari apa? Nah, kamu baca ini. Ya. Nih. Ini kita percaya tulisan Chrysostom ini apa? Seperti Injil kelima. Ya kan? Seperti Injil kelima. Maka baca ini pelan-pelan. Siapa yang ambil apa namanya? Galatia, coba.
1, 2, 3. Nah, ini sudah ada bahannya. Oke. Yang Efesus nggak ada. Oke. 1 dan 2 Korintus ada. Filipi. Nah, ini juga ada di sini. And then kitab Galatia tadi udah ya. Roma. Oke. Itu John Chrysostom ada. Yang lain apa dong? Hah? Belum. Udah kan? Apa? Nggak keras. Yang keras. Oh, Ibrani. Ibrani. Nah. Karena nggak semua komentar ini ada di terjemahan ya. Efesus ada, Galatia ada, and then Filipi, Kolose ada. Nah, Tesalonika ada yang lain? Timotius? Nggak ada? Ada. Filemon? Oke. Ibrani? Oh, Ibrani ada ini. Ya. Ini NPFF 114 ya. Ini nanti saya kasih bahannya. Lalu tadi Roma ada ya? Ada yang nanti Roma? Ya, nih 1-2 Korintus siapa? Nggak ada? Oke. Nah ini kalian bisa pakai ini. Misalnya tadi dipanggil untuk kemerdekaan atau freedom, bebas. Nah coba ini baca ini. Merdeka dari apa? Nah, jadi kita lihat di sini teks ini ya bisa dibagi menjadi 2 bagian dia bilang. Pertama ini masalah doktrin, yang kedua ini masalah moral. Jadi kalau merdeka berarti masalah doktrin itu apa? Merdeka berarti apa? Kalau itu doktrin apa? Kamu dibebaskan dari kutuk dosa. Tapi kalau masalah moral kamu merdeka dari apa? Merdeka dari apa? Bukan, itu doktrin. Kalau moral apa? Kamu merdeka dari perbuatan-perbuatan jahat. Berarti kamu kalau sudah dipanggil untuk merdeka, kamu jangan buat dosa lagi. Nah, di sini dia katakan Christ deliver us from the yokes of bondage. Ini mesti kamu kutip, kamu copy di sini, copy selection. Nah, oke, kamu taruh di dalam semantik kontennya. Jadi saudara, gini, saya tidak butuh kalian itu banyak buku tafsiran. Oke, yang saya butuh di dalam langkah 46 ini adalah apa? Apa Christ Center-nya? Berarti teks Alkitabnya. Teks Alkitabnya lihat di mana? Hah? Bisa di sini juga ada referensinya, ya, atau di Bible, lebih gampang. Nih, misalnya kalau Galatia 5:13 apa? Teks Alkitabnya. Ada berapa itu? 4. Itu sebelah kanan. Kalau mau lebih rinci lagi, kamu bisa lihat kata merdeka. Ya, kata merdeka itu kan liberty, ya. Yunaninya apa? Nih, eleuteria. Kamu klik kanan, search on lema ya, jangan form, lema. Nah, kamu akan lihat di sini. Muncul di teks kamu, Galatia 2 ayat 4, Galatia 5 ayat 1. Coba Galatia 2 ayat 4 baca.
Ya, memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan, menghadang kemerdekaan kita. Jadi ini menghambat kita supaya kita tuh apalagi tidak merdeka di dalam Kristus, masih terjebak pada hukum Taurat. Oke? Nah, tulis di situ. Jadi dalam Galatia 2:4 itu merdeka, berarti merdeka dari apa? Merdeka di dalam Kristus, merdeka dari hukum Taurat. Galatia 5:1. Ini apa lagi? Kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Galatia 5:1 apa? Siapa yang memerdekakan kita? Kristus. Kalau Kristus memerdekakan kita, itu artinya apa? Secara doktrinal atau teologi? Secara moral, dua-duanya. Secara doktrinal berarti apa? Kristus memerdekakan kita dari apa? Dosa, iblis, dan maut. Ayatnya mana? Galatia 5:1. Ya kan? Sehingga dikatakan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa? Kuk itu. Kuk dosa. Karena kuk dosanya sudah dilepas, kamu sudah ditebus. Makanya ya, kayak Smeman itu bilang, hidup kita itu udah kayak sebuah apel yang kita pegang di tangan, lalu kita persembahkan buat Allah. That's it. Bukan lagi dikekang oleh dosa, tapi sudah merdeka. Nah, ini dua ayat ini apa ini? Data bukan? Nah, terus yang ini masuk ke dalam ini. Jadi kamu jelasinnya fokus gitu loh. Jangan ngambang kemana-mana ya. Ya, misalnya tadi ini Galatia 5:13, kamu mau jelaskan ini. Kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ini kan satu sintaktik konten, ya kan? Telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka dari apa ini? Kamu bacalah Galatia 5:1 ketemu. Kamu bacalah misalnya mana lagi? Nih, di luar Galatia misalnya apa? Nih, 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ini kalau Petrus lihatnya sebagai apa? Merdeka dari moral. Jadi orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, hidupnya akan apa? Bebas dari kejahatan. Nah, maka kamu lihat di sini kan, kamu lihat, oh, Kristus juga mengatakan begitu. Nah, ini dia mengatakan bahwa doktrin, and then lagi moral. Kamu kutip, kalau ini ya, setelah doktrin Kristus membebaskan kita dari belenggu dosa. Oke? Sehingga ketika kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita punya bebas nih untuk menggunakan kebebasan kita melawan si jahat. Waktu kamu sebelum dibebaskan oleh Kristus, kamu pasti berbuat dosa. Pasti. Berarti ada kebebasan nggak di situ? Hah? Ada kebebasan nggak? Nggak ada. Kalau orang yang belum dimerdekakan oleh Kristus, maka apa? Pasti berbuat dosa. Ada kebebasan? Ada kemerdekaan? Nggak ada. Tapi waktu kamu sudah dimerdekakan oleh Kristus, kamu punya kemerdekaan, kamu punya kebebasan. Apa kebebasannya apa? Kamu punya kebebasan untuk apa? Melawan si jahat. Kamu punya kebebasan untuk mencapai higher philosophy, dia bilang. Ya, kamu punya kemerdekaan ini nggak dikukung lagi, bisa mencapai orang yang berhikmat. Higher philosophy.
Ya, jadi filosofi itu bukan kayak filsafat ilmu seperti sekarang. Itu maksudnya apa? Kamu punya hikmat yang lebih tinggi. Hikmat itu dalam pengertian Kristoffer itu apa? Orang yang mendengar dan melakukan firman. Bukan orang yang ahli filsafat, enggak ada kaitannya ke situ, ya. Oke? Nah, ini satu contoh. Jadi saya mau, misalnya, saya ulangi ya, Galatia 5 ayat 13. Kamu dimerdekakan dari, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Pertama apa? Lihat teks-teks yang ada di sini dulu. Baca baik-baik ini. 1, 2, 3, 4. Baca aja nih. 1, 2, 3. Oke? Kamu kutip teksnya itu. Baca pelan-pelan. Apa yang mau kamu tulis di situ? Oke. Baca dulu. Jangan buru-buru tulis. And then kamu baca ini. Yang ini. Ini yang Song of Songs ya. Ini. Nah, sampai sini kamu sudah dapat ide. Nih, baca. Oh, maksudnya ini. Chrysostom bilang, dimerdekakan itu punya dua makna. Pertama, secara doktrin. Yang kedua, secara moral. Secara doktrin, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Nih. Sehingga secara moral kita bisa melawan si jahat. Jadi punya kebebasan melawan dia. Sehingga kita bisa mencapai apa? Higher philosophy. Nah, berarti kamu mulai nangkap kan? Chrysostom ngomong apa kan? Kamu ketik. Chrysostom mengatakan gini, merdeka dari belenggu dosa. Nah, kamu kutip ayatnya, merdeka dari belenggu dosa itu Galatia berapa? Galatia 5 ayat 1. Oke, kamu bisa kutip lagi. Misalnya ini Galatia 5 ayat 1 ini kan? Oke, atau Galatia 2 ayat 4. And then kamu tulis. Ya. Kalau dimerdekakan dari dosa, kamu kutip ayatnya, kamu tulis. Chrysostom juga mengatakan bahwa nih, ya, Kristus telah membebaskan kita from the yoke of bondage. Sehingga kita harus menggunakan kebebasan itu untuk melawan si jahat. Use our liberty for against the evil. Ya. Nah, and then kamu baca lagi dong. Nih, the bond of the law sekarang sudah dirusak, broken. Ya, kutukan hukum Taurat itu sudah rusak, sudah broken. Maka kita punya apa? Kita bisa melawan segala kejahatan. Nah, kamu lihat di sini. Nih, kamu kutip, lalu kamu kutip, kamu jelaskan. Tapi jangan kutipnya langsung aja ya, semua kamu kutip. Habis itu nggak ada penjelasannya. Itu ada itu dulu yang bikin paper kayak gitu. Isinya apa? Ketika saya suruh baca ini, isinya cuma ngopi paste ini aja. Tapi nggak ada penjelasannya. Nah, saya nggak mau. Pokoknya penjelasannya apa? Penjelasannya teks-teks Alkitab dari ini. Bukunya Pak, berapa sih? Nah, kalau kamu bisa, misalnya nih, dari Chrysostom aja, kamu bisa berinteraksi dengan teks-teks kitab suci, maka itu sudah oke. Oke? Nah, minggu depan saya ingin kalian presentate, ya. Jadi dari Vivi, dia Galatia 5 ayat 13 ya, saya ingin kamu perbaiki, kamu presentate minggu depan. Satu ayat dulu, tapi benar. Chrysostom aja. Gak usah buku yang lain kamu baca. Oke? Ya. And then kamu, Naldi. Ya. Satu ayat,
poin yang keenam, semantik kontennya, presentasi, ya. Ini, jadi pokoknya nanti semua dapat giliran apa namanya 5 sampai 10 menit presentasi. Ya, absensinya mana ini? Coba bawa ke sini.